globalisasi dan pemberdayaan identitas nasional. Globalisasi dan pemberdayaan identitas nasional. Globalisasi adalah era atau zaman yang ditandai dengan perubahan di dalam tatanan kehidupan dunia akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fenomena globalisasi telah membawa bangsa-bangsa di dunia saling terikat satu sama lain dan menyingkirkan batas-batas geografis negara yang selama ini dipertahankan sebagai wilayah kedaulatannya. Ini semua merupakan ancaman, juga tantangan, dan sekaligus sebagai peluang bagi bangsa Indonesia untuk berkreasi dan berinovasi dalam segala aspek kehidupan. Yang perlu kita cermati dari proses tersebut adalah tata nilai yang merupakan jati diri bangsa. Fenomena global ini oleh kalangan ahli sering diidentikan dengan yang pertama internasionalisasi, yaitu hubungan antar negara, meluasnya arus perdagangan dan penanaman modal. Yang kedua liberalisasi, yaitu pencabutan pembatasan pemerintah untuk membuka ekonomi tanpa pagar dalam hambatan perdagangan, pembatasan keluar masuk mata uang, kendali devisa, dan izin masuk suatu negara. Yang ketiga universalisasi, yaitu ragam selera atau gaya hidup seperti pakaian, makanan, seluruh pelosok penjuru dunia. Yang keempat westernisasi atau amerikanisasi, yaitu ragam hidup model budaya barat atau Amerika. Dan yang kelima deteritorialisasi, yaitu perubahan geografis sehingga ruang sosial dalam perbatasan, tempat, dan jarak menjadi berubah. Perkembangan globalisasi yang tidak mungkin dapat dihindari oleh semua bangsa di dunia tersebut bagi negara berkembang seperti Indonesia sangat berpengaruh terhadap perkembangan kebudayaan nasional yang potensial melunturkan tata nilai yang merupakan jati diri bangsa Indonesia. Lunturnya tata nilai tersebut biasanya ditandai oleh dua faktor, yaitu yang pertama semakin menonjolnya sikap individualistis, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Hal ini bertentangan dengan azas gotong royong. Dan yang kedua semakin menonjolnya sikap materialistis, yang berarti harkat dan martabat kemanusiaan hanya diukur dari hasil atau keberhasilan seseorang dalam memperoleh kekayaan. Hal ini bisa berakibat menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Pengaruh negatif globalisasi akibat proses akulturasi budaya tersebut dapat merongrong nilai-nilai yang telah ada di dalam masyarakat. Untuk membendung arus globalisasi yang sangat deras tersebut, kita harus berupaya maksimal menciptakan suatu kondisi agar ketahanan nasional dapat terjaga dengan cara membangun sebuah konsep nasionalisme kebangsaan yang mengarah pada konsep identitas nasional untuk membentengi identitas nasional itu sendiri agar tidak luntur terpengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia melalui revitalisasi Pancasila yang diarahkan pada pembinaan dan pengembangan moral. Revitalisasi sebagai manifestasi identitas nasional mengandung makna bahwa Pancasila harus kita letakkan pada kedudukannya dan dieksplorasikan dimensi-dimensi yang melekat padanya, yang meliputi yang pertama realitas, dalam arti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
dikonsentrasikan sebagai cerminan kondisi objektif yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, idealitas. Dalam arti bahwa idealisme yang terkandung dalam Pancasila bukan sekedar utopis tanpa makna, melainkan diobjektivasikan sebagai kata kerja untuk membangkitkan semangat dan optimisme dalam menampak masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, fleksibilitas. Dalam arti bahwa Pancasila bukanlah barang jadi yang sudah selesai dan tertutup menjadi sesuatu yang sakral, melainkan terbuka bagi tafsir-tafsir baru untuk memenuhi kebutuhan zaman yang terus-menerus berkembang. Dari uraian-uraian di atas, agar supaya identitas nasional dapat dipahami oleh masyarakat sebagai penerus tradisi dengan nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyang kita, maka pemberdayaan nilai-nilai ajarannya harus bermakna dalam arti relevan dan fungsional bagi kondisi aktual yang sedang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan identitas nasional melalui revitalisasi Pancasila dalam rangka membentengi pengaruh negatif globalisasi menjadi sebuah keniscayaan. Proses berbangsa dan bernegara. Proses bangsa yang bernegara merupakan suatu proses yang memberikan gambaran tentang bagaimana terbentuknya bangsa, di mana sekelompok manusia yang berada di dalamnya merasa sebagai bagian dari bangsa. Untuk memahami proses berbangsa dan bernegara, khususnya terbentuknya bangsa menjadi negara atau sebaliknya, dikenal ada dua model, yaitu model ortodok dan model mutakhir. Yang pertama, model ortodok, yaitu bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu, kemudian bangsa tersebut membentuk sebuah negara tersendiri. Dan yang kedua, model mutakhir, yaitu bermula dari adanya negara terlebih dahulu yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku, bangsa, dan ras yang datang kemudian. Bagi Indonesia, kebangkitan kehidupan berbangsa dan bernegara mulai berkembang sejak 1908, kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda tahun 1928. Faktor penting pembentukan bangsa Indonesia diantaranya adalah persamaan nasib, adanya keinginan bersama untuk merdeka dan lepas dari penjajah, adanya kesatuan wilayah dan tempat tinggal, dan adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran.